DSSA kehilangan kursinya di MSCI Global Standard bukan karena bisnisnya runtuh, melainkan karena 95,76% sahamnya dikuasai segelintir pihak, dan itu menjadi alasan yang cukup bagi MSCI untuk memaksa keluar. Kategori High Shareholding Concentration yang ditetapkan BEI sejak awal April 2026 adalah pintu masuk mekanisme ini. Begitu BEI mengidentifikasi DSSA dan brand sebagai emiten HSC, MSCI tidak punya pilihan selain mengeksekusi penghapusan pada 12 Mei 2026. Yang perlu dipahami adalah bahwa tekanan jual yang muncul bukan berasal dari perubahan pandangan fundamental terhadap DSSA, melainkan dari kewajiban mekanis dana-dana pasif yang harus menyesuaikan portofolio mereka dengan komposisi indeks baru. Implikasinya langsung ke angka. DSSA diperkirakan menanggung pasif outflow sekitar 9 triliun rupiah, dari free float adjusted market cap MSCI sekitar 66,1 triliun rupiah. Brand mengikuti dengan estimasi outflow 6 triliun rupiah, dari VIF adjusted market cap 42,1 triliun rupiah. Artinya, lebih dari separuh seluruh tekanan MSCI di Indonesia pada rebalancing ini terkonsentrasi hanya pada dua saham tersebut. Kiwum Sekuritas mencatat bahwa kepanikan awal sempat mengarahkan estimasi total outflow Indonesia ke angka lebih dari 50 triliun rupiah, tetapi realisasi yang lebih realistis berada di kisaran 27,8 hingga 34,7 triliun rupiah menurut berbagai lembaga. Perbedaan besar antara skenario panik dan angka realistis ini terjadi justru karena sebagian besar tekanan sudah diserap secara bertahap dalam beberapa bulan sebelum 12 Mei. Brand menjadi bukti konkret dari proses penyerapan bertahap itu. Saham ini sudah melorot lebih dari 50% dalam 3 bulan terakhir sebelum tanggal pengumuman, dan pada 11 Mei sudah menyentuh level terendah 1 tahun di Rp3.830. Tekanan pada DSSA juga tidak terjadi dalam satu hari, yang berarti dana-dana besar sudah mulai memangkas posisi jauh sebelum tanggal resmi rebalancing 29 Mei 2026. Tapi justru disinilah logika mainstream berhenti dan pertanyaan yang lebih dalam muncul. Jika tekanan jual ini murni mekanis dan bukan berbasis fundamental, mengapa DSSA memilih minggu yang sama untuk mengumumkan dua ekspansi besar sekaligus? Fakta bahwa DSSA meluncurkan Solar Innovation Hub pada 8 Mei dan mengumumkan kerjasama AI bersama BSDE pada 11 Mei, tepat satu hari sebelum pengumuman MSCI. Bukan kebetulan kalender, melainkan sinyal positioning yang sengaja dikirimkan manajemen kepada segmen investor yang berbeda. Dian Solar, anak usaha DSSA, mengoperasikan Solar Innovation Hub dengan platform Fusion Solar dari Huawei untuk monitoring real-time seluruh aset PLTS di Indonesia, sekaligus menandatangani MOU pengembangan Battery Energy Storage System berkapasitas 25 MWh pada tahun ini. Angka 25 MWh ini bukan sekadar roadmap, ini adalah kapasitas konkret yang mengubah Dian Solar dari operator PLTS menjadi pemain manajemen energi terintegrasi. Bersamaan itu, ASICS, joint lab antara China Mobile dan Sinarmas, yang merupakan anak usaha DSSA, meresmikan kerjasama dengan BSDE untuk membangun pusat R&D, laboratorium inovasi dan akademi AI dan robotik di D-Hub SE. Implementasi awal sudah berjalan dalam bentuk robot K9 untuk keamanan biomedical campus, yang berarti monetisasi robotik bukan lagi rencana jangka panjang. Sebagai kondisi pembeda, ekspansi ini tidak mengubah mengapa dana pasif harus keluar dari DSSA. Mekanisme SSC tidak peduli pada pipeline bisnis baru. Tapi ekspansi ini mengubah kalkulasi bagi investor aktif yang justru mencari posisi saat harga tertekan oleh tekanan mekanis. Sinyal manajemen yang menarik adalah ASICS merupakan kolaborasi antara China Mobile dan ekosistem Sinarmas, yang berarti teknologi AI yang masuk ke DSSA datang dengan jaringan distribusi China Mobile yang sudah beroperasi, bukan dari nol. Dua ekspansi ini, energi dan AI, mencerminkan satu strategi tunggal. DSSA sedang membangun recurring revenue stream dari infrastruktur digital dan energi yang tidak bergantung pada fluktuasi komoditas, tepat di saat profil kepemilikannya menjadi hambatan struktural di pasar saham. Pertanyaan yang belum terjawab adalah, apakah tekanan jual pasca MSCI cukup besar untuk mengaburkan sinyal ini sepenuhnya, atau justru membuka jendela akumulasi bagi investor dengan horizon yang berbeda dari dana indeks? Penghapusan DSSA dari indeks menggeser bobot relatif saham-saham lain di MSCI Indonesia. Dan pergeseran bobot ini secara mekanis mengarahkan aliran dana pasif ke BBCA, BMRI, BBNI, dan TLKM, bukan karena fundamental bank-bank ini membaik, tetapi karena porsi mereka di indeks yang tersisa menjadi lebih besar. Ini menciptakan dinamika ironis. Saham-saham yang tidak mengalami perubahan bisnis apapun mendapat aliran dana baru semata karena tetap berada di dalam indeks, sementara DSSA mengalami tekanan jual bukan karena bisnisnya berubah, melainkan karena struktur kepemilikannya melanggar kriteria indeks.
Kiwoom Sekuritas menggarisbawahi bahwa pasar terlalu terpaku pada headline 18 saham keluar, tanpa memperhatikan bahwa Indonesia mempertahankan status emerging market dan tidak mengalami downgrade ke frontier market. Ini penting karena downgrade ke frontier market akan memotong akses dana EM secara menyeluruh, skenario yang tidak terjadi. Kondisi yang perlu dipantau untuk DSSA adalah apakah ada emiten baru Indonesia yang dapat masuk ke MSCI setelah freeze dicabut dan reformasi free float terpenuhi. BEI sudah membagi target pemenuhan free float ke beberapa kelompok kapitalisasi dan berkoordinasi dengan Asosiasi Emiten Indonesia, tapi Jeffrey Hendrick sendiri mengakui bahwa kami masih butuh waktu. Selama freeze aktif dan tidak ada konstituen baru, aliran dana asing ke DSSA hanya bisa datang dari investor aktif, bukan dari dana pasif. Ini mengubah basis pemegang saham potensial secara struktural, dari momentum-driven passive flows ke conviction-based active positioning. Untuk BRN, penurunan lebih dari 50% dalam 3 bulan sudah membawa saham ini ke level yang memunculkan akumulasi retail. Jumlah pemegang saham BRN justru naik dari 29.147 menjadi 34.288 per April 2026, meski harga terus turun. Divergensi antara tekanan harga dan penambahan pemegang saham ini adalah sinyal bahwa basis investor domestik sedang terbentuk di bawah tekanan jual institusional. Ukuran outflow 9 triliun rupiah yang diperkirakan untuk DSSA menjadi benchmark pengujian. Jika tekanan jual aktual setelah rebalancing 29 Mei secara konsisten di bawah angka itu, maka sebagian besar outflow sudah terserap sebelum tanggal eksekusi, dan posisi yang terbentuk selama periode tekanan ini akan berdiri di atas dasar yang lebih kuat dari yang terlihat di permukaan. Setiap hari setelah penutupan, kami menerbitkan ringkasan pasar dan analisis isu utama, berlangganan channel ini.